Halo semuanya, perkenalin nama aku Jessica Dewi. Aku dari 12 IPS dan di sini aku pengen menjelasin tentang politik apartheid. Apa sih apartheid itu atau politik apartheid? Apartheid merupakan sistem pemisahan ras orang Belanda yang berkulit putih dengan orang penduduk asli Afrika Selatan yang berkulit hitam. Apartheid ini berasal dari istilah apart yang berarti pemisahan dan theid yang berarti hukum. Diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan pada abad ke-20 hingga 1990, apartheid merupakan kebijakan mempertahankan dominasi mayoritas kulit putih atas minoritas yang bukan kulit putih dengan melalui peraturan sosial masyarakat di bidang sosial budaya, politik, militer, serta ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa Afrika Selatan ini memiliki sumber daya alam seperti berlian dan emas yang sangat banyak. Sehingga pada zaman dulu tuh Afrika nggak luput dari mata para penjajah. Menurut info yang aku kumpulin, Belanda itu udah mendirikan koloninya di sana sejak abad 17. Dan kemudian orang-orang Belanda yang udah lama menetap di sana itu disebut sebagai kaum Boer. Lambat laun terjadilah pencampuran budaya dan budaya itu kemudian diberikan nama Afrikaner. Nah, dengan ramainya berita yang tersebar bahwa di kawasan kaum Boer tadi itu terdapat banyak kandungan emas dan berlian, Inggris itu jadi menggila ingin menguasai daerah tersebut. Sehingga terjadilah pertempuran antara kaum Boer dan Inggris pada 1880 hingga 1901, dan pertempuran itu sayangnya dimenangkan oleh Inggris. Sejak itulah terjadi aksi diskriminasi yang disebut dengan apartheid. Pada tahun 1910, Inggris ini membentuk Uni Afrika Selatan dan membentuk struktur serta kebijakan-kebijakan baru yang dimana ini nggak adil. Dapat dilihat dari adanya Native Land Act pada tahun 1913 yang berisi larangan kepemilikan tanah oleh kulit hitam, yang kemudian dilanjut dengan adanya penggolongan penduduk yang terpecah menjadi 4, yaitu kulit putih atau keturunan Eropa, suku Bantu atau suku asli di Afrika, orang Asia yang dominan berasal dari Pakistan dan India, dan juga orang kulit berwarna atau darah campuran. Nah, suku Bantu ini diposisikan sebagai golongan terendah. Kebijakan ini terus berlanjut dengan adanya Perdana Menteri pertama di sana, yaitu Daniel Francois Malan pada tahun 1948 dan 1954. Ia memperkenalkan apartheid dalam kampanye Partai Sosial pada 1948, yang kemudian sayangnya ia menangkan. Membuat kebijakan itu terus berlanjut hingga tahun 1990. Pada 1950, Undang-Undang Group Areas Act dibuat untuk memisahkan dan mengelompokkan setiap kelompok rasial, di mana kebijakan itu berisi kulit putih berhak atas 87% wilayah, sedangkan kulit hitam hanya berhak 13%. Dan ternyata setelah aku ulik lebih dalam lagi, banyak banget undang-undang diskriminasi lainnya. Kayak Native Land Act, larangan untuk orang kulit hitam memiliki wilayah di luar homeland. Terus ada Paslaw, di mana kalau orang kulit hitam itu harus memiliki izin untuk melakukan sebuah perjalanan. Ada Immorality Act, larangan pernikahan dengan warna kulit yang berbeda. Serta ada Education Segregation Act, di mana terjadi pemisahan pendidikan berdasarkan warna kulit. Nah, dari segala diskriminasi yang ada ini, orang kulit hitam bukan gak melakukan perlawanan sama sekali. Salah satu contoh perlawanan mereka adalah ANC atau African National Congress. ANC ini merupakan sebuah partai Afrika yang berusaha melindungi dan memperjuangkan hak-hak warga kulit hitam. Dan pada 1960, tahun ini tuh dinilai sebagai puncak ketegangan apartheid.
di mana ada sekitar 70 orang kulit hitam ditembak mati oleh polisi dalam insiden Sharperville. Kemudian pada tahun 1961 terjadilah aksi menuntut persamaan hak dan penghapusan apartheid yang dipimpin oleh Nelson Mandela. Nah, siapa yang nggak tahu siapa itu Nelson Mandela? Nelson Mandela ini merupakan salah satu tokoh dalam partai ANC. Sosok ini berjuang menghapus supremasi rasial kulit hitam. Akibat dari aksinya tadi, Nelson Mandela ini ditangkap pada 1962 dan dia ini dipenjara lumayan lama, yaitu sekitar 27 tahun. Ia dibebaskan sama Frederick William de Klerk yang merupakan presiden pada saat itu. Frederick mengumumkan penghapusan larangan terhadap kelompok-kelompok anti-apartheid, melakukan penghapusan undang-undang negara, dan melakukan pembebasan atas Nelson Mandela. Ia juga melakukan negosiasi dengan berbagai pihak, karena saat itu Afrika Selatan udah nerima banyak kecaman karena masih menjalankan politik apartheid. Juga Afrika Selatan ini udah banyak di blacklist dari acara internasional. Ia dinilai membukakan jalan bagi para kaum kulit hitam dengan mengadakan referendum, yang hasilnya adalah 2/3 dari pemilih setuju dengan adanya penghapusan sistem politik apartheid, yang dilanjut dengan aksinya menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis pada 27 April tahun 1994 yang kemudian dimenangkan oleh ANC. Dan karena Nelson Mandela tadi adalah salah satu anggota partai ANC, dia jadi diangkat dan dilantik. Dan karena Nelson Mandela tadi adalah salah satu anggota ANC, ia kemudian diangkat dan dilantik menjadi presiden pada tanggal 10 Mei 1994. Ia merupakan presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan dan dijuluki sebagai Bapak Bangsa atau Bapak Pemersatu. Dengan diangkatnya ia menjadi presiden, hal ini menjadi tanda bahwa akhirnya para kaum kulit hitam telah memenangkan hak yang selama ini mereka perjuangkan. Nah guys, kalau kalian pengen ngeliat aksi diskriminasi kaum kulit putih sama kulit hitam, kalian bisa lihat di film yang judulnya Green the Book dan Blind the Sea. Pokoknya film itu menceritakan diskriminasi kaum kulit putih dan kulit hitam gitu. Makasih guys!